Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran IPA. Coba tebak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, seperti yang terlihat di belakang Bu Laila, ini adalah sebuah contoh ekosistem. Hari ini kita belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum membahas mengenai ekosistem, mari simak video berikut ini. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Saat pandemi seperti ini, Gini ratio adalah salah satu parameter yang penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi dampak dari pasca pandemi. Dan krisis pandemi kali ini sangat berbeda dengan krisis moneter sebelumnya. Kali ini, UMKM dan juga rakyat kecil yang paling terpukul secara finansial. Karena itulah, angka kemiskinan Indonesia naik akibat pandemi. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di pedesaan naik menjadi 13,2%, dan selain itu tingkat kemiskinan di perkotaan juga naik menjadi 7,88%. Ini naiknya sangat signifikan dan kami akan mengulasnya pagi ini untuk Anda. Mari kita lihat, pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku aktivitas Video tadi menyampaikan pesan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kondisi miskin. Kemiskinan di Indonesia angkanya semakin naik. Maka dari itu kita patut bersyukur dan harus terus berusaha untuk membantu Indonesia membangun agar Indonesia berkurang angka kemiskinannya. Salah satunya melalui ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, bisa dengan makhluk tak hidup juga di lingkungannya. Suatu kesatuan yang dinamis. Dari komunitas ada lingkungan yang biotik dan abiotik, memiliki komponen dan fungsi tertentu dan saling terkait satu sama lain. Agar lebih semangat lagi belajar IPA tentang ekosistem, mari simak video motivasi berikut. Nama saya Nixon Marpaung, saya sebagai pemilik toko Nix Aquascape. Aquascape itu sebenarnya adalah seni menata tanaman di dalam akuarium, kalau dari segi artinya ya gitu. Ya kayak kita bikin ataupun memelihara tanaman di darat gitu, kita masukin ke akuarium. Tapi tanamannya pun yang memang benar-benar tanaman untuk di air, tanaman hidup semua. Nama saya Bagus, saya punya toko Aquascape ya, umur 26 tahun. Definisi dari Aquascape, menurutku itu akuarium yang didesain sedemikian bagus lah ya, pakai beberapa bahan gitu kayak batu, kayu, pasir, tanaman, terus kita bikin dari beberapa bahan itu bentuk suatu ekosistem tapi dibentuk seperti landscape, seperti pemandangan ya, kayak tadi itu kan ada yang kayak pegunungan dibikinnya, terus ada yang hutan gitu. Nama saya Fauzan, saya salah satu dari pemilik galeri aquascape terbesar di Indonesia. Ya, saya berpartner dengan teman saya yaitu Nixon. Di Indonesia itu dunia aquascape ini paling banyak pengembangan untuk style-style atau gaya-gaya aquascape-nya. Kebetulan di dunia aquascape itu seperti ada jungle atau bonsai, ada juga natural, ada iwagumi, ada dart style dan lain-lain. Nah, salah satunya di sebelah saya ini salah satu jenis yang jungle. Ya, jadi tema jungle. Di mana ya kita memang ambil dari beberapa contoh alam seperti dibuat seperti hutan ya, seperti ini jadinya. Ini ukuran 120 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 50 cm. Nah, kalau misalnya jungle itu benar-benar rumit. Sebenarnya kan kita tuh kalau mau mulai sesuatu kan harus mempersiapkan diri juga kan gitu.
Nanti untuk pengembangannya akan berjalannya dengan berjalan waktu lah itu untuk pengembangannya. Dan udah akhirnya saya pikir saya udah tahu ilmu dasarnya, walaupun karyanya atau yang saya buat jelek, tapi kan udah tahu dasarnya nih. Minimal kita udah bisa ngidupin tanaman lah. Ya udah akhirnya saya mutusin untuk resign dan buka tempat ini. Bahkan orang juga berpikir, ya si Nixon sosokan nih buka-buka bisnis aquaculture bentaran juga bangkrut. Ada aja yang ngomong kayak gitu. Dari omongan itu, saya kalau diomongin jelek, saya kan buktiin, bukan dengan balasan, tapi dengan benar-benar bahwa omongan lu salah. Pertama kali orang beli aquascape di sini tuh pas ini buka, itu orang Kelapa 2, Karawaci. Iya, kalau nggak salah 25 juta lah itu. Ukuran 1,5 meter. Kisaran modal untuk aquascape ya, maksudnya toko aquascape gini ya, kira-kira itu 50 juta. Kita itu yang paling mahal itu di rak sama akuarium, itu yang paling mahal. Ya mungkin satu ini aja bisa mungkin 17 juta nih satu tank. Dan ini adalah modal yang nggak bergerak. Rugi iya kalau mati. Kalau misalnya untuk di aquascape kan terlalu banyak yang dipelajari tuh. Cuman ya yang penting tuh basic-basicnya aja. Numbuhin tanaman dari 3 item yang tadi aku bilang itu. Dari pencahayaannya, nutrisi, sama CO2. Kalau aku nih dulu ya, pengalamanku tuh nggak langsung dibikin scape gitu, nggak. Yang penting tuh tancap-tancap dulu tuh tanaman di akuarium. Kalau misalnya mati, ya belajar lagi gitu kan. Ini kurangnya apa, matinya kenapa gitu kan. Pas tahun kemarin lumayan tuh bagus karena musim kan. Orang lockdown tuh. Dulu kan tahun-tahun lalu tuh ya lockdown ya. Dari hari biasanya lagi dari tahun-tahun biasanya gitu bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat lah bisa. Omset itu bisa naik sekitar hampir ya 40% atau 50% lah. Pernah nyampe 200 juta per bulan penjualan. Ini bulan Desember. Jadi dari Agustus, September, Lanjut lagi. Tadi kita sudah menyimak kisah sukses seorang pengusaha yang mengedepankan ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan memang banyak sekali ya jenisnya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ekosistem dipelajari dari ilmu yang dinamakan ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos rumah atau tempat tinggal, dan logos itu ilmu. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Tansley dan Probus mengemukakan juga konsep ekosistem mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati yang ada di suatu danau. Tansley mengemukakan bahwa kita tidak dapat memisahkan organisme dari lingkungan fisiknya karena mereka membentuk satu sistem fisik, sistem yang membentuk suatu unit dasar yang alami. Ukurannya bisa bervariasi ya. Misalnya ini ada taman, luasnya segini, kemudian ada taman yang lainnya, ini per kelas ya. Ekosistem di taman adalah beberapa contoh dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Kalau di sini ada contoh ekosistem kolam ikan. Ada komponen biotik ikannya sendiri, abiotik ada air, ada batu. Nah, komponen abiotik itu apa? Komponen abiotik adalah komponen dari benda yang tidak hidup. Contohnya faktor kimiawi, senyawa anorganiknya, ada
air seperti tadi yang di kolam ikan, ada mineral, senyawa organik, ada KH, protein, kemudian ada unsur-unsur hara lainnya. Faktor fisik mungkin ada cahaya, suhu, pH, topografi, kelembapan, dan lain-lain ya. Nah, peran untuk komponen biotik. Makhluk hidup yang memiliki berbagai peran dalam ekosistem. Ada produsen, ada konsumen, dan pengurai. Contohnya kalau dalam ekosistem kecil di sini ada kolam ikan. Kolam ikan di sini ada yang berperan sebagai produsen. Produsennya tumbuhan air, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Kemudian konsumennya ikan, dan pengurainya ada bakteri dan jamur. Komponen ekosistem diperlukan bagi makhluk hidup untuk menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup, membentuk kondisi lingkungan. Contoh pada ekosistem akuarium ya, kalau tadi kolam ikan, ini akuarium. Ada tumbuhannya, ada ikan, ada batu-batu, ada air. Nah, ini contoh ekosistem hutan, ada hewannya, ada tumbuhannya. Ekosistem laut, terumbu karang, ikan-ikan laut. Nah, di dalam ekosistem ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, antar individu, antar populasi, antar komponen biotik dan abiotik. Populasi itu kumpulan makhluk hidup atau individu yang sejenis. Nanti akan terbentuk kepadatan populasi. Misalnya kalau di kolam ikan ada ikan, ikannya ada berapa, di satuan luas berapa. Misal ini 1 kali 1, atau yang berdiameter 1 meter. Kemudian lokasinya di mana? Misal di kolam ikan, kumpulan populasi ikan di kolam ikan. Komunitas interaksi antar populasi dalam suatu ekosistem. Misalnya di sini di sebuah taman, di taman kelas 7C ada tumbuhan suplir atau paku-pakuan, itu kan populasi karena banyak berinteraksi dengan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Mereka berebut nutrisi, berebut cahaya matahari. Jadi misal yang di atas lebih banyak terkena sinar matahari, yang di bawah lebih teduh gitu ya. Ini contoh komunitas di hutan hujan tropis, hutan bakau, dan padang rumput. Nah, interaksi komponen biotik dan abiotik itu bisa mulai dari individu sampai ke biosfer. Kalau individu persatuan, satu individu, satu orang, satu tumbuhan, satu hewan, itu satu individu. Biosfer tempat interaksi seluruh ekosistem di bumi. Kalau habitat, tempat hidupnya, habitatnya di air atau di darat. Dan kalau yang memiliki peran yang khas itu disebut niche. Nah, perannya bisa sebagai produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau produsen itu biasanya tumbuhan air bisa, tumbuhan darat bisa. Untuk menyusun senyawa organik dengan bantuan cahaya dalam proses fotosintesis, membantu anggota ekosistem. Konsumen itu sifatnya heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri, contohnya hewan dan manusia. Dekomposer itu untuk menguraikan, misal bakteri dan jamur. Detritivor itu untuk menghancurkan, misalnya rayap, cacing tanah. Nah, untuk tipe-tipe ekosistem ada 3, ekosistem air, ya, misal di kolam, kemudian darat, ini di taman-taman, dan ekosistem buatan. Ini beberapa contoh lainnya, ada ekosistem air tawar, laut, estuari, pantai pasir, pantai batu, terumbu karang, dan laut dalam.
ekosistem darat bisa hutan, hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra. Nah, untuk ekosistem buatan yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya taman ini, terus kolam ikan, ada akuarium, ada terarium, aquascape, kemudian ada budidaya. Untuk budidaya itu termasuk ekosistem buatan, budidaya ikan dalam ember, bendungan, hutan, sawah, dan lainnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh terarium, aquascape, budidamber. Nah, dalam memenuhi kebutuhan manusia, kita perlu berinovasi. Karena kali ini kita belajar tentang ekosistem, mari kita berinovasi terkait ekosistem. Kita bersama-sama melakukan tugas, kalian bisa membuat kelompok beranggotakan 4-5 anak. Nanti kalian bisa memilih satu ekosistem buatan yang ingin kalian buat, misal aquaponik, budidamber, terarium, dari bahan sederhana yang ada di sekitar rumah kalian. Tulislah daftar, ada komponen biotik dan abiotik, silahkan dituliskan kebutuhannya, kemudian kalian dokumentasikan pembuatannya, dan hasil akhirnya bisa difoto yang menarik sehingga bisa diupload di Instagram atau IG, dan bisa di-upload juga ke toko online, Shopee misal, Tokopedia dan lain-lain, agar kalian bisa belajar untuk berbisnis, belajar sambil berbisnis, membantu orang tua kalian, membantu Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Oke, lalu untuk menguji pemahamanmu tentang materi ekosistem, silahkan kalian bisa memainkan quiz pada link berikut ini. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas berkarakter.